Shalom, jumpa lagi dalam 3 menit bersama Membangun Iman. Hari ini kita mau melihat buah roh yang berikut, yaitu damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani disebut eirene, yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semuanya beres di antara orang percaya dengan Bapaknya di sorga. Beres berarti tidak ada halangan. Beres berarti tidak ada hambatan. Beres berarti aman dengan Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara, hati kita kalau beres dengan Bapa di sorga, maka kita tidak bisa diintimidasi oleh iblis. Kalau hidup kita beres dengan Tuhan, artinya kita tidak melakukan dosa, maka iblis tidak dapat menuduh kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka kita bebas untuk datang kepada Tuhan dan meminta apa yang diperlukan. Itulah sesungguhnya damai sejahtera, beres antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, damai sejahtera itu membuat kita hidup tenang, membuat kita hidup nyaman, dan bisa membuat kita hidup tentram. Untuk itu, saudara-saudara, kita minta kepada Allah supaya damai sejahtera itu dilimpahkan kepada kita. Dan damai sejahtera itu bisa muncul di dalam hidup orang percaya karena pertama, kita percaya penuh kepada Allah. Ya, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Tuhan sanggup membimbing hidup kita. Dan itu akan memunculkan damai sejahtera. Damai sejahtera juga muncul karena kita hidup beres dengan Allah. Dan mengapa damai sejahtera itu bisa muncul? Karena Allah lah yang memberi kepada kita. Dia adalah sumber damai sejahtera yang menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Roma 15 ayat 33. Nah, saudara-saudara, kita butuh damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Mengapa kita butuh damai sejahtera itu? Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Dan ini sangat penting. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ditambahkan, roh, jiwa, dan tubuhmu akan terpelihara sempurna agar kita tidak bercacat pada waktu kedatangan Kristus. Ya, kita ingin supaya kita tidak bercacat sebagai mempelai Kristus ketika Yesus datang kedua kali. Jadi saudara-saudara, penting untuk kita memiliki dan mengembangkan buah roh damai sejahtera itu dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, maka akan memudahkan kita hidup dalam damai sejahtera dengan sesama kita. Kalau kita beres dengan Tuhan, maka itu juga akan memudahkan kita membereskan segala sesuatu dengan sesama kita. Mari kita kembangkan buah roh damai sejahtera. Sampai jumpa esok hari.